Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya sapa dulu lagi karena yang di rumah juga baru bergabung. Nah, anak-anak, saya tanya lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana perasaannya bisa masuk ke sekolah? Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, saya ucapkan selamat datang di sekolah kita di SDN Kebunwari 1 Pandaan. Ini mungkin hari pertama kali ya kalian masuk ke sekolah ya. Sekolah kelas 1 enggak pernah sama sekali ya. Ini patut kita syukuri ya, dan kita bersyukur bisa hadir di sekolah seperti ini. Karena apa? Kalau belajar di rumah saja itu kamu kurang kenal sama saya, sama teman-teman kalian ya. Jadi ini kesempatan bagi kalian untuk bersosialisasi. Baik, hari ini anak-anak kita akan belajar tema 2, yaitu kita awali di subtema 1, bermain di lingkungan rumah ya. Coba perhatikan, kita hari ini anak-anak akan belajar tentang pertama yaitu panjang pendek nada. Jadi kita nanti akan bernyanyi lagi. Ya, seperti yang di tema 1 dulu kan ada nyanyiannya. Apa judulnya lagunya kemarin? Masih ingat? Pramah dan Sopan. Nanti kita akan nyanyi-nyanyi lagi ya. Kemudian materi kedua yaitu keragaman benda. Jadi ada benda cair, ada benda padat, ada benda gas dan lain sebagainya ya. Kemudian kita akan belajar perkalian. Siapa yang sudah bisa perkalian? Sudah bisa? Nanti kita akan belajar bersama-sama, wes. Ya, tentang perkalian. Ternyata perkalian itu gimana ya caranya? Nanti kita akan bahas sama. Selanjutnya, anak-anak. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian dapat membedakan panjang dan pendek nada pada lagu, ya. Kemudian kalian dapat memperhatikan mana itu tanda yang digunakan untuk panjang, nada panjang dan nada pendek. Berikutnya, kalian dapat menyebutkan isi teks. Nanti di buku ada ya. Maksudnya teks ini apa ya? Kita akan baca sama-sama. Kemudian kalian nanti dapat membaca kembali teks. Nah, kita baca sama-sama nanti ya. Kemudian dengan mengamati contoh, kalian dapat menyatakan kalimat matematika berkaitan perkalian. Ya. Kemudian siswa kalian dapat menyatakan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang. Selanjutnya kalian dapat menghitung, jadi dapat menghitung hasil dua bilangan yang dikali. Ya, nanti kita bahas sama-sama, belajar sama-sama. Nah, sekarang di bukunya coba lihat atau di layar juga boleh langsung. Di situ ada anak yang berenang bermain apa tadi? Bermain apa? Perahu kertas, ya, kapal kertas. Nah, kira-kira kalian pernah nggak bermain perahu kertas? Pernah. Kalau bermain perahu kertas itu apa bahannya? Kertas. Sama apa? Lem. Buat apa lem kan? Apa? Iya, gunting boleh. Tapi biasanya kan kalau pakai membuat perahu kertas itu kan di apa? Satu lembar itu langsung dilipat-lipat jadi kan, nggak pakai gunting, nggak pakai lemnya. Kemudian ditaruh di mana ke perahu kertasnya? Taruh di air, pintar. Nah, sekarang kita menuju ke halaman selanjutnya. Panjang pendek nada. Nah, di sini anak-anak kita akan melakukan kegiatan bernyanyi bersama-sama. Judul lagunya apa ya? Ada yang tahu?
Ada di buku, judulnya apa itu? Berdayung. Ya. Ada yang tahu lagunya, Nana? Belum tahu? Ini lagu ini bercerita tentang perahu yang berlayar di lautan atau di sungai, di air, di sungai. Nah, itu sampai molak-malik air. Nah, lagunya seperti apa? Coba kalian dengarkan. Di sini ada anak kakak kelas kalian yang tahun lalu, ya, yang akan menyanyikan lagunya seperti apa. Kan ya? Namanya itu Mbak Arina. Siapa yang tahu Mbak Arina? Ini lagunya nanti. Nanti setelah ini kita nyanyi sama-sama ya. Ini dulu, yang atas dulu. Harus yang ini. Sekarang yang ini baris kedua. Jangan hilang angin datang, biarkan bertiup kencang, laju jauhku laju ke tempat yang aku tuju. Nah, tahu lagunya? Bisa? Nanti kita nyanyi sama-sama. Ayo sekarang bisa sambil mengikuti. Semuanya ikut nyanyi ya. Bisa ditirukan. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Baris kedua yang bawah. Jangan ya. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Bisa? Ya. Kenapa? Kenapa? Sampai dulu gimana sih? Nah, ini anak-anak, ini anak kita belajar dulu ya. Nanti di apa waktu pembelajaran di rumah nanti saya bagikan lagunya ya. Sekali lagi kita dengarkan sama-sama ya. Boleh sambil nyanyi langsung boleh. Dengarkan. Kedengaran sampai sana suaranya. Nanti kalau kalian praktek kayaknya ya. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah laju ke tempat yang aku tuju. Baris kedua. Jangan hirau angin datang. Semuanya nyanyi. Biarkan bertiup kencang. Lajulah perahu laju ke tempat yang aku tuju. Nah, istirahat dulu sambil gaya-gaya. Kamu boleh narik gini deh. Bisa lagunya? Ayo. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Baris yang kedua, jangan. Jangan hirau angin datang. Ayo semuanya nyanyi.
biarkan bertiup kencang, laju Lajulah perahu laju ke tempat yang aku tuju. tuju. Tepuk tangan. Nah, gimana? Sudah bisa lagunya? Sudah? Oke. Itu lagi apa? Lagunya berjudul apa tadi? Lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud, Bapak A.T. Mahmud yang menciptakannya, membuat lagunya ya. Nah, anak-anak, maaf. Perhatikan, kita sekarang membaca ya. Jadi anak-anak, dari sebuah lagu itu tadi kan kita waktu menyanyi ada yang lagunya panjang ya, ada yang lagunya pendek. Nah, sekarang saya kasih tahu bagaimana ya kita bisa tahu lagu itu dinyanyikan panjang. Gimana ya? Nah, kayak lagi. Iya, pinter. Ketika bernyanyi anak-anak, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Ya, bunyi beraturan ini disebut nada. Apa namanya? Nada. Jadi lagu yang kita ucapkan itu kan beraturan ya. Lajulah perahuku, laju ke meluncur di air biru. Nah, itu kan sama ya. Itu namanya nada. Bunyinya beraturan. Kan kalau lagu itu pasti beraturan sama. Gak ada lagu itu gini deh. Itu namanya nggak beraturan ya. Jadi berulang-ulang itu namanya nada. Jadi bunyi beraturan disebut nada. Nada juga dapat diartikan panjang dan pendeknya lagu. Jadi ada nada yang panjang, ada nada yang pendek. Ya. Sekarang anak-anak, panjang nada itu dapat dihitung. Jadi ada hitungannya nada itu ya. Nah, satuannya itu dinamakan ketukan. Apa? Ketukan. Iya, pintar. Jadi satuan nada itu namanya ketukan. Nada dua ketuk ditandai dengan apa? Ada satu buah titik di belakangnya. Jadi kalau nadanya itu panjang, itu ada titik di sebelahnya seperti ini, Nek. Ya, 3. Setelah 3, nada 3 itu apa, Rek? Do, re, mi. Ada mi. Ya, 3 itu maksudnya mi. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi 1 itu do, 2 itu re, 3 itu mi, 4 itu fa, 5 itu sol, 6 itu si, la. Ya la, kemudian 7 itu si, 8 do lagi tapi tinggi ya. Nah, anak-anak, jadi nada 3. Jadi angka 3 ini namanya itu notasi angka, anak-anak. Apa namanya? Notasi angka ya. Jadi 3, 2, 1, 2, 3 ini nada. Notasi angka namanya. Nah, 3 ini nada mi, ini ada titiknya, anak-anak. Ya, di sebelahnya 3 ini loh, coba lihat. Ya, ada titiknya ya ini ya. Jadi, nada 3, nada mi ini dinyanyikan 2 ketukan. Ya. Jadi nada 2 ketuk ditandai dengan ada satu buah titik di belakangnya. Jadi seperti nada 3 ini. Jadi la, ini makanya la tadi kan kita nyanyikan panjang ya. Lajulah perahuku, laju. Ya enggak? Panjang kan ya? La-nya ya. Jadi yang ada titiknya pasti dinyanyikan kita nyanyikan panjang tadi yang ada titiknya. Jadi kayak ada yang mau gabung.
Nah, saya lanjutkan. Jadi yang ada titik di setelah angka, notasi angka itu dinyanyikan panjang. Berapa ketukan? 2 ketukan. Mana saja ini yang 2 ketukan? Ini ya, la, kemudian ku, dan ju. Kenapa? Karena ada titik di sebelah angka, di sebelah notasi angka. Jadi, la, ku, dan ju ini kita nyanyikan panjang. Yaitu 2 ketukan. Mengerti, anak-anak? Mengerti? Intinya ini, anak-anak. Mana nada yang dinyanyikan panjang? Yaitu yang ada titiknya. Titiknya di sebelah ya. Di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, makanya tadi kita nyanyinya kan panjang ini la ini ya. La, ku, dan ju. Coba kita nyanyikan sama-sama lagi. Laju, laju, laju. Ya, sudah, itu aja dulu. Ya, panjang ya. La, ku, dan ju ini kita nyanyikan panjang. Kenapa? Karena ada titiknya. Ya. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Mengerti? Garis 2 ini. Mana yang panjang lagi? Yang 2 ketukan lagi yang mana? Ya. Terus? Mana lagi? Ir. Ya, pinter. Terus apa lagi? Mana lagi? Ru. Ya, pinter. Ru. Jadi ini kan nadanya dipisah-pisah anak-anak ya, ada pisahnya. Jadi untuk menandai agar kita tahu lagu itu panjang atau pendek, yaitu ada tanda titiknya di sebelah notasi angka. Ini kan angka 2. Re, ya, nada re. Bunyinya kan ini me. Me ini panjang. Kenapa? Ada titiknya. Mengerti? Mengerti. Ya. Meluncur di air biru. Ya. Ya, jadi yang ada titiknya ini kita nyanyikan panjang. Sekarang yang baris ketiga. Mana lagi yang panjang, ayo? La, ku, dan ju sama. Iya. Kemudian yang terakhir, baris terakhir mana yang panjang? Terus? Terus? Terus mana lagi? Ya. Udah bisa, anak-anak? Nah, sekali lagi ya. Yang ada titiknya itu 2 ketukan. Yang tidak ada titiknya itu cuma 1 ketukan. 1 ketuk berarti pendek. Nanti ada lagi yang lebih pendek, tapi nanti di lagu selanjutnya ya. Jadi kalau ada titiknya itu panjang. Berapa ketukan tadi? 2 ketukan. Kalau tidak ada titiknya itu panjang atau pendek? Pendek. Berapa ketukan? Pendek. 1 ketukan. 1 ketukan. Masuknya ketukan itu gini loh, Rek. Kan itu setiap lagu itu ada ketukannya ya. Misalkan kamu dengarkan, saya nyanyikan, saya pakai ketukan tepuk tangan. Ya, dengarkan ya. 1, 2, 3. Tuh. 2 kali tepuk tangannya lah ini ya. Lajulah perahuku, laju. Ya. Yang panjang itu 2 ketukan, tek gini. Yang lainnya cuma 1 ketukan saja. Lah perahuku. Nah, bisa anak ngerti ya? Itu namanya ketukan ya. Jadi tek itu namanya ketukan. Nah, bisa ya? Nah, sekarang anak-anak kita akan menandai. Kalau di tema 1 dulu, nada panjang itu dikasih tanda apa? Kalau tema 1 dulu. Masih ingat? Kalau nada panjang. Iya, garis panjang. Masih ingat nggak? Kalau di tema 1 yang lagu Perawan dan Sopan, itu kan yang panjang kita kasih
Garis. Masih ingat? Garis. Iya, garis. Kalau yang pendek kasih bunder-bunder. Nah, kalau yang apa? Pendek dikasih bunder-bunder ya. Di tema 1 dulu ya. Nah, sekarang yang tema 2 beda lagi anak-anak ya. Ingat-ingat. Kalau tema 2 yang panjang kita beri lingkaran penuh. Tandanya lingkaran penuh. Kalau yang pendek atau satu ketukan itu cuma setengah lingkaran. Ya, sama dengan di bukunya itu ya. Mengerti? Ngerti ya? Jadi beda ya antara di tema 1 dan tema 2 sekarang ya. Ingat-ingat nanti kalau pelajarannya di tema 1 itu berarti yang panjang dikasih garis, yang pendek dikasih bunder-bunder apa bulat-bulat hitam itu ya. Kalau yang di tema 2 yang panjang diberi lingkaran No. kemudian yang pendek diberi setengah setengah lingkaran. Lingkaran. Ya, setengah lingkaran. Itu seperti di gambar ya. Ngerti anak? Nah, sekarang coba kalian sebutkan mana saja yang ditandai dengan lingkaran penuh. Bunyi lagunya. Lah. Iya, lah. Terus apa lagi? Ayo semuanya. Yang panjang ini, yang nada 2 ketuk dikasih lingkaran penuh apa? Apa lagi? Ju. Ayo Iqbal. Jangan ngelamun. Mana lagi? Yang apa lagi? Ir, ya pintar. Apa lagi? Ru, apa lagi? Nah, ayo semuanya ikut. Pokoknya yang ada titiknya nih, yang ada titiknya ya. Pintar apa lagi? Urut. Mana? Mana lagi? Ayo dilihat buku. Dan yang terakhir, Gak bisa? Yang nada 2 ketuk itu ditandai ada titik. Itu berarti dinyanyikan panjang. Kita memberi tandanya lingkaran penuh. Ya, bunder. Lingkaran penuh. Ya, tandanya yang panjang itu lingkaran penuh. Mengerti anak-anak? Mengerti nggak? Mengerti, Pak. Ya, pinter, Jihan. Nah, yang lainnya, ini kan pendek-pendek semua. Langsung saja kita beri tanda setengah lingkaran. Mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti? Sudah bisa? Ya, jadi kalau ada tanda titik, itu dikasih apa, anak-anak? Lingkaran penuh. Lingkaran penuh, ya. Tandanya itu panjang apa pendek? Panjang. Panjang, ya. Dinyanyikan panjang, ya. Berapa ketukan? 2 ketukan. Ya, pintar. Nah, sekarang kita coba langsung saja wis ini. Ini dikerjakan langsung saja wis, ayo. 3 ini, 3 dan 2 ini, nada yang atas nada mi, yang bawah nada re, ini dinyanyikan panjang apa pendek? Panjang. Tandanya apa? Ada titiknya. Dikasih tanda apa? Lingkaran penuh. Lingkaran penuh. Ini juga ya. Kemudian pokoknya yang ada titiknya. Ini juga diberi tanda lingkaran penuh. Yang lainnya, yang ini tanda apa? Tengah lingkaran. Tengah lingkaran. Tandanya apa yang diberikan? Pendek. Tandanya, gambarnya, yang mana? Setengah lingkaran. Iya, setengah lingkaran semuanya ya. Jadi yang pendek itu kita beri setengah lingkaran. Yang panjang kita beri lingkaran. Sudah bisa, Nana?
Ada yang mau tanya? Tidak. Tidak, Cihanre pinter ini. Ini temanmu yang di rumah juga semangat ikut, Re, ya. Kalian jangan kalah semangat yang di kelas ya. Halo. Sekarang kita ke materi kedua, keragaman benda. Kalian juga bisa melihat di buku tema 2 kalian di halaman 5, 6. Nah, 6. Halaman 6. Ya, di situ ada mana anak di situ gambar? Perahu kertas. Jadi, saya bacakan ya. Kalian simak saja. Sekali lagi. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air pada saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, itu anak-anak cara bermain perahu kertas. Bagaimana tadi? Pertama kita buat dulu perahunya dari apa? Kertas. Kemudian kertasnya kita lipat-lipat menjadi perahu. Setelah jadi, perahunya ditaruh di mana? Air. Di baskom berisi Air. Nanti perahunya bisa bergerak karena apa? Angin. Ada angin, bantuan angin. Jadinya dia bisa berputar-putar. Gitu ya. Sangat mudah. Kalian nanti juga bisa bermain di rumah, membuat sendiri. Bisa nggak kira-kira? Bisa membuat perahu dari kertas? Bisa. Saya mudah. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari teks sama-sama. Yang sudah tahu jawabannya bisa langsung diucapkan. Nggak usah ditulis ya. Biar nggak lama-lama. Nah, anak-anak, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Tadi apa saja? Terus? Kertas. Baskom. Baskom ya. Ya, kertas, baskom air, dan air secukupnya. Kemudian, bagaimana cara memainkan perahu kertasnya? Bagaimana tadi? Perahunya yang sudah jadi ditaruh di baskom diisi air. Setelah itu dia akan bergerak dengan bantuan angin. Ya. Jadi perahu kertas yang sudah jadi tadi diapungkan di baskom berisi air atau genangan air. Ya. Ya, itu anak ya. Mengerti? Sekali lagi, kalau kertas itu bisa kita dapat dari mana, anak-anak? Buku bisa, kertas di buku itu bisa kita sobek, kemudian kita buat perahu, ya. Kemudian kalau kertas itu benda padat apa benda cair ya? Benda padat. Benda padat, ya. Karena apa? Tidak dapat membuat kita basah. Kalau baskomnya padat. Kalau airnya itu benda cair. Kenapa? Karena bisa membuat kita basah. Kalau ketumpahan air jadinya basah deh, ya. Jadi itu anak ya, macam-macam benda ya, kalian sudah tahu ya. Ada benda cair, padat, dan gas. Nah, yang gasnya tadi benda apa? Mana? Angin. Ya, angin itu benda gas. Jadi angin itu udara anak aslinya ya. Angin itu udara yang bergerak. Nah, itu tidak bisa kita lihat, tapi ada udara itu. Namanya adalah benda gas.
Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh, tapi bendanya itu ada. Nah, ya. Sekarang kita beralih ke materi perkalian ini anak. Udah siap? Udah siap? Biasanya kalau hitung-hitungan ini ngeluh anak ini. Tapi enggak ya, anak-anak 2B semangat ya. Semangat. Jadi kita, oh sebentar anak-anak, ini ada yang baru masuk di Google Meet. Nah, jadi sekarang kita beralih ke materi perkalian. Perkalian itu anak-anak adalah penjumlahan berulang-ulang. Kalian kan sudah bisa ya menjumlah ya kemarin ya? Bisa ya? Bisa. Nah sekarang kita praktekkan penjumlahannya dalam perkalian. Sekali lagi, perkalian adalah penjumlahan berulang. Kita langsung ke materi. Nah, di sini ada cerita. Nah, Benny membuat 2 buah perahu kertas. Ya, ini gambarnya. Ada 2 buah perahu kertas. Nah, satu kotak ini adalah perahunya siapa? Benny. Kemudian Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Jadi ini punyanya Tiur, yang warna hijau ini punya Tiur. Dia juga membuat 2 perahu kertas. Kemudian Ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi yang warna ungu ini. Nah, ini kan ada 2, dan 2. Jadi 2 perahunya Benny, 2 perahunya Tiur, 2 perahunya siapa? Nah, jika digabungkan, berapa ya jumlah perahu semuanya? Jadi, caranya menghitung, tinggal menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kalau ada gambarnya anak-anak gampang. Kalau tidak ada gambarnya, bagaimana? Berarti ini kita jumlah. Ya, ini ada 2. Satu kotaknya ini 2, ditambah 2, ditambah 2 lagi. Sama dengan 6. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2 itu 6. Nah, ini anak-anak bisa kita rubah ke bentuk perkalian. Ya, dapat kita tulis 3 dikali 2. Dari mana 3 anak-anak? 3 itu adalah jumlah kotaknya. Ya, ada berapa kotak ini? 3. Ya, 3 ya. 1 punyanya Benny, yang ini punyanya Tiur, yang ini punyanya Nah, ya ada 3, maka di sini kita tulis 3. Kemudian dikali 2. 2 ini dari mana? Isi di dalam kotak. Masing-masing kotak berapa sih isinya ini? 2 kan ya? Masing-masing kotak ini ada 2. Makanya ini kita tulis 2 di sini ya. Nah, 3 kali 2 itu sama dengan 6. Dari mana? 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi kalian kalau menulis perkalian itu 3 kali 2 itu bisa, kalau nggak hafal ya, kan kalau kamu hafal enak, 3 kali 2, 6, 6 kali 4, 24, 5 kali 5, 25. Kalau hafal. Kalau ada hafal, ya dibuat penjumlahan saja. Ya, karena perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, sekali lagi anak-anak, 3 ini adalah jumlah kotak. Ya, angka 3 ini dari jumlah kotak. Kemudian angka 2 ini adalah isi masing-masing kotak. Sedangkan 6 ini adalah jumlah keseluruhan, jumlah setelah digabungkan, setelah ditambah semua. Nah, itu ya anak-anak ya, prinsip perkalian. Jadi 3 ini adalah jumlah kotaknya, ya. 2 ini isi di dalam kotak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya?
Sudah bisa? Bisa. Oke, sekarang kita coba latihan soal ya. Nah, di sini kita rubah apa? Kita buat penjumlahan dulu. Ini berapa, Nana? Isinya 3. Ini 3. jadi 3 berapa? 6 ya. Nah, sekarang saya tanya, ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut? Kelompoknya berapa? Kotaknya berapa? 2. Ya, 2. Jumlah perahu setelah digabungkan berapa? Semuanya 6. Nah, ini dapat kita tulis dalam perkalian. Ini tadi kan tempat apa, anak? Tempatnya jumlah kata. Jumlah kotak. Kembali, maaf. Yang di sini itu jumlahnya kotak. Berapa jumlahnya? Jumlah kotaknya berapa tadi? Kelompoknya 2. Pintar. Kemudian yang di sini isi di dalam kotak. Berapa isinya? 3. Sama dengan 6. Mengerti? Jadi yang perlu kalian ingat untuk merubah penjumlahan ke perkalian, angka perkalian di yang pertama ini itu adalah jumlah kotak atau jumlah kelompok. Ya, kalau ini kan 3 tambah 3. Berarti ada 2 kelompok. Makanya di sini ditulis 2 ya? 2. Sedangkan 3 ini adalah isi di dalam kotak atau isi kelompoknya. Isinya masing-masing ada 3, berarti dikalikan 3. Maskernya yang benar ya, yang pakai ya. Alia, maskernya. Ya, hasilnya keseluruhan itu 6. Bisa, anak-anak? Bisa. Ya. Sekarang ini nanti tugas di rumah. Tidak dikerjakan sekarang. Tugas di rumah, nanti kerjakan di rumah dengan bantuan ibu. Ya. Saya akan memberi contoh nomor 1. Untuk nomor 2, 3, 4, nanti kalian kerjakannya di rumah. Mengerti? Nomor 1 ya, itu bentuk penjumlahannya. Lihat ini dulu aja, wis. Lihat ini aja dulu. Ya, nomor 1 itu ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok nomor 1 itu? Lihat, ada 3 ya. Masing-masing kelompok isinya berapa? Loh. 1. Kan ada berapa itu? Di dalam kota ada berapa perahunya? Ada 1. Di situ ada 3 kelompok, isinya masing-masing 1. Ya. Bentuk penjumlahannya dulu kita tulis, berarti ini 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya 3. Ya, jadi ini bentuk penjumlahannya itu langsung isi dalam kotaknya. Ditulis 1, 1, 1. Hasilnya bisa kita tulis 3. Ya. Jadi ini tambah. Nah, bentuk perkaliannya di sini berapa, anak kira-kira? 3. Pintar. Dari mana 3 ini? Dari jumlah kotak atau jumlah kelompok. Pintar. Sip. Kemudian yang di sini berapa isi? Angkanya? Angkanya di sini berapa? 1. Ingat ya, angka pertama perkalian itu adalah jumlah kotak atau jumlah kelompok. Angka kedua isi di dalam kotak atau isi di dalam kelompok. Amin, ngantuk. Hasilnya berapa ini tadi? Hasilnya berapa? 3. Jadi ini bisa kita tulis di sini nanti ya. Untuk nomor 2, 3, dan 4, kalian kerjakan di rumah. Ya. Bisa kira-kira? Bisa. Pasti bisa. Nah,
Ingat-ingat, ini nanti kamu kerjakan di rumah, di apa itu? Ditulis di buku tulis masing-masing. Jangan lupa setelah itu difoto, kirim ke WA saya seperti biasanya ya. Baik, anak-anak, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Sudah mengerti perkalian ini anak? Saya itu kadang matematika itu harus ekstra. Ya, hitung-hitungan ini harus ekstra. Makanya saya usahakan membuatkan video agar kalian jelas bisa mendengar penjelasan saya dengan baik. Tujuannya apa ya? Biar kalian mengerti langkah-langkahnya ya. Ada yang diajari mamanya, orang tuanya di rumah, enak. Ada yang ngajari. Kalau misalkan mamanya kerja kan, atau ibunya kerja, itu kan juga kasihan ya. Nah, biar tidak merepotkan orang tua, kalian dengarkan video dari saya. Setiap kali saya kirim video itu loh ya, penjelasan dari saya, kalian dengarkan agar kalian mengerti caranya. Nah, kalau kalian ujian ulangan, kalau di rumah enak bisa diajari orang tua. Misalkan nanti kalau sudah masuk di kelas, kan nggak ada yang ngajari kamu nah. Jauh bingung nanti kalau dikerjakan orang tuanya ya. Makanya kalian juga harus bisa. Jangan hanya dikerjakan ditunjukkan orang tuanya saja, tapi kalian sendiri juga harus ya. Bentar. Nah, ini nanti selamat mengerjakan anak-anak tugasnya di rumahnya nanti ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jihan ini senang semangat sekali ya dari rumah ya. Insya Allah nanti ini setiap harinya akan saya masukkan di Google Meet seperti ini agar yang di rumah juga bisa ikut ya anak-anak ya. Tapi nanti juga saya akan share juga videonya, rekaman ini nanti beserta filenya seperti biasa agar kalian juga misalkan hari ini repot tidak bisa ikut Google Meet, bisa melihat rekamannya atau materinya seperti biasanya ya. Yang di rumah, yang PJJ hari ini ya. Oke, saya akhiri dulu ya anak-anak ya, yang di Google Meet ya. Assalamualaikum anak-anak.